Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Fitri berharap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Bu Fitri yakin kalian pasti merindukan sekolah, ingin belajar, ingin bertemu dengan teman, dan ingin bertemu dengan guru. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kalian bisa bersekolah, bisa bertemu dengan teman, bisa bertemu dengan guru, dan kita bisa bertatap muka seperti sedia kala. Pesan Bu Fitri, tetap semangat, tingkatkan kreativitas, dan tingkatkan kualitas belajar kalian dari rumah. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita di kelas 9 semester genap, kita akan belajar atau mempelajari materi memberi tanggapan dengan satu. Jadi maksudnya di sini memberikan pendapat dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun. Teks tanggapan dapat berfungsi mengakrabkan pelajar dengan sikap apresiatif dan kritis. Tanggapan ini bisa berupa persetujuan, bisa berupa pujian, ketidaksetujuan, dan kritik. Teks tanggapan pengertiannya adalah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Tanggapan ini disampaikan tentu tergantung pada pendapat orang yang mengkritisi. Dengan begitu, pengkritisi bisa menyampaikan rasa setuju atau tidak setuju. Unsur-unsur teks tanggapan yang pertama, ada masalah yang dikritisi. Jadi ada permasalahan yang akan dikritik atau yang akan dipermasalahkan. Kemudian yang kedua ada opini. Opini di sini maksudnya adalah sebuah pendapat, di mana pendapat seseorang ini bisa berupa pujian, juga bisa berupa kritikan, dan juga bisa berupa saran. Kemudian unsur yang ketiga argumen. Argumen di sini adalah pendapat. Jadi pendapat di sini yang memperkuat, jadi yang menguatkan, bisa memperkuat pujian atau juga bisa memperkuat kritikan. Dan yang terakhir adalah fakta. Fakta di sini yang sesuai dengan yang kita lihat, sesuai dengan kenyataan, dan harus dapat dibuktikan. Ciri-ciri teks tanggapan yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ialah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan seperti apa yang dijelaskan pada predikatnya. Maka predikat dalam kalimat aktif merupakan kata kerja atau verba yang berimbuhan menasal atau menasal, ber, atau tidak berimbuhan awal. Nah, contohnya, orang tua harus menemani anaknya saat menonton televisi. Jadi subjek di sini maksudnya adalah bisa berupa orang, ya, bisa berupa orang. Kemudian harus menemani predikat. Nah, predikat di sini yang melakukan suatu tindakan atau yang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan objeknya siapa? Objeknya adalah anaknya. Nah, di sini objek. Siapa yang dikenai pekerjaan. Kemudian saat menonton televisi di sini ada keterangan. Jadi keterangan waktu. Jadi orang tua di sini disebut dengan subjek, kemudian harus menemani disebut dengan predikat, anaknya ini disebut dengan objek, saat menonton televisi itu disebut dengan keterangan. Contoh yang kedua, ada lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Subjeknya di sini lingkungan. Jadi subjek itu bisa berupa orang, bisa istilahnya benda atau lingkungan di sini ya. Kemudian berpengaruh yang mengenai pekerjaan, sedangkan di sini terhadap perkembangan anak, keterangan keadaan. Yang kedua, penggunaan kata tugas. Dalam KBBI atau dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa bergabung dengan afiks. Afiks itu imbuhan dan tidak mengandung makna leksikal.
Sederhananya, kata tugas punya makna dalam kalimat tetapi tidak punya makna dalam kamus. Contohnya, kata di, ke, dari, oleh. Jadi di sini ada preposisi ya. Karena, sehingga, bahwa, yang, konjuksi. Konjuksi di sini maksudnya adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ada, pun, Allah, apakah di sini adalah partikel. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat deskripsi. Deskripsi artinya menggambarkan, artinya memberikan gambaran. Dalam hal ini, deskripsi bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Kalimat deskripsi dalam teks tanggapan kritis biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan fakta atau ulasan atau alasan atas penilaian yang disampaikan. Contoh, nah ini deskripsinya. Anak-anak tersebut belum memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya psikis mereka pun sering jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, ini maksudnya dideskripsikan bahwa anak-anak usia 17 tahun itu sudah jelas tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memiliki SIM atau berjalan di jalan umum agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, penggunaan kalimat penilaian. Dalam teks tanggapan kritis, kalimat penilaian ini bisa berupa pujian atau juga bisa berupa kritikan. Maka kalimat ini pun termasuk opini. Jadi maksudnya di sini opini itu bisa berupa pujian atau bisa kita memberikan kritikan. Jadi kalau pujian itu hal-hal yang bagus, yang baik yang kita puji, sedangkan kritikan yaitu kita memberikan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, tetapi kita juga harus memberikan saran, bukan hanya sekedar memberikan kritikan saja, tapi juga harus diikuti dengan saran. Contohnya, saya tidak setuju jika pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti ekskul diterapkan. Saya tidak setuju jika pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti ekskul diterapkan. Selanjutnya, untuk struktur teks tanggapan di sini ada evaluasi. Evaluasi terdapat pada bagian awal teks tanggapan kritis, di mana pada bagian ini pengkritisi atau orang yang mengkritik atau orang yang mau memberikan komentar memberi pernyataan umum tentang apa yang akan dikritik atau yang akan dikritisi. Melalui bagian ini, pembaca jadi tahu fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis itu yang mana atau apa. Kemudian yang kedua, ada deskripsi teks. Deskripsi teks ialah inti pembahasan dari teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini, jadi pendapat dari seorang penulisnya, dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisinya. Opini ini nantinya diperkuat dengan penjabaran fakta-fakta berupa informasi atau data. Jadi untuk struktur teks tanggapan, saat kita memberikan komentar atau kita mau mengkritisi suatu teks tersebut, maka kita harus memunculkan atau kita harus menjabarkan fakta-fakta atau data-data yang akurat untuk dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Di bagian akhir ada penegasan ulang yang isinya menyampaikan simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Terkadang penulis juga bisa memberikan solusi, yaitu berupa saran. Contoh di sini ada judul tempat sampah pada mobil. Nah, evaluasinya, pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Nah, jadi evaluasi di sini maksudnya permasalahannya. Ya, jadi masalahnya itu apa? Jadi pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di dalam mobil. Jika tidak, pemilik atau sopir yang mengendarainya akan dikenakan denda yang tidak sedikit, yakni 250.000. Jadi evaluasinya di sini yaitu permasalahannya pemerintah Kota Bandung membuat aturan untuk pemilik mobil untuk mewajibkan di dalam mobil tersebut harus ada tempat sampah, di mana jika pemilik atau sopir yang mengendarai
meletakkan atau tidak ada tempat sampah di dalam mobil, maka akan dikenakan sanksi Rp250.000. Kemudian deskripsi teks. Aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut akan berdampak positif. Adanya tempat sampah di dalam mobil akan membuat sopir atau penumpang terbiasa membuang sampah di situ. Jadi mereka tidak akan membuang sampah ke jalan. Hal ini akan mengurangi sampah di jalanan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Selain itu, penerapan sanksi berupa denda akan meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun pada awalnya mereka melakukannya karena terpaksa atau takut terkena denda. Akan tetapi lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Meningkatkan kesadaran yang masih rendah membuat pemerintah harus membuat ancaman denda agar masyarakat mau melaksanakan aturan tersebut. Nah, jadi maksudnya di sini ada deskripsi, menggambarannya apa? Jadi bahwa peraturan pemerintah Kota Bandung tersebut pasti berdampak positif. Jadi ketika pemilik atau sopir yang memiliki mobil atau yang mengendarai mobil, jika tidak ingin dikenai denda atau sanksi, maka dia harus meletakkan tempat sampah di mobil tersebut. Dengan begitu, secara otomatis ketika pemilik mobil sudah membuang sampah pada tempatnya, maka akan mengurangi sampah di jalanan. Itu untuk deskripsi teksnya. Sedangkan penegasan ulangnya di sini, penerapan aturan tersebut sangatlah tepat dan harus kita dukung. Aturan itu berdampak positif terhadap diri dan diri. Nah, untuk penegasan ulang di sini harus ada istilahnya harus ada kalimat yang diulang, baik dari yang evaluasi. Nah, ini ya, dari yang evaluasi penerapan aturan, kemudian dari kemudian di sini ada aturan berdampak positif terhadap diri dan lingkungan. Ini penegasan ulangnya, menegaskan kembali bahwa aturan tersebut sangat tepat, harus kita dukung. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.